Sahabat Budaya, informasi selanjutnya kami masih kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Masalah pengangkutan sampah kembali menjadi sorotan. Dalam agenda pengawasan Komisi A DPRD Kota Makassar, anggota Komisi A dari fraksi Nasdem Haji Irwan Jafar menilai distribusi sampah di kota ini masih terkendala sistem yang belum responsif. Menurut Irwan, saat ini salah satu penyebab utama adalah lambannya penanganan saat terjadi kerusakan armada pengangkut sampah. Kondisi ini membuat proses distribusi dan pengangkutan sampah terganggu hingga berhari-hari bahkan berminggu. Dikatakan bahwa jika ada armada rusak bisa lama sekali diperbaiki dan akibatnya distribusi sampah menjadi terhambat dan harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Irwan menambahkan permasalahan ini semakin kompleks karena pengadaan subcadan atau perbaikan kendaraan masih terpusat di dinas tertentu seperti dinas PU. Padahal menurutnya proses perbaikan seharusnya bisa dilakukan langsung di tingkat kecamatan agar lebih cepat dan efisien. Ia mendorong agar ke depan proses perawatan dan penanganan kerusakan armada pengangkut sampah tidak lagi berbelit serta memberikan wewenang lebih besar ke tingkat kecamatan untuk menangani persoalan teknis. Lebih lanjut, Irwan mengatakan jika perlu bisa diselesaikan di kecamatan, kenapa harus menunggu di dinas? Sistem ini yang perlu ditata ulang agar pelayanan sampah masyarakat bisa optimal. Komisi A berharap Pemkot Makassar segera membenahi sistem distribusi dan perbaikan armada sampah agar keluhan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tidak terus berulang. Kabaratna Pro 4. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami menghadirkan Kabaratna Pro 4. Palu butung adalah makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang sudah ada sejak abad ke-17. Palu artinya masak dan butung artinya pisang yang sudah matang. Secara harfiah, palu butung ini adalah makanan pisang yang sudah masak, dan palu butung ini terbuat dari campuran beras, santan, gula pasir, daun pandan, vanili, dan garam. Setelah matang dan kental, potongan-potongan pisang raja yang sudah masak dimasukkan dan diaduk. Palu butung bisa disajikan hangat-hangat atau dingin dengan tambahan parutan es. Untuk menambah warna dan rasa manis, palu butung juga ditambahkan dengan sedikit sirup. Demikian Kabaratna Pro 4.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut urat di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah, kali ini kami akan mengangkat topik terhadap dengan berita yang sudah diturunkan oleh pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar mengenai adanya stigma negatif keluarga dan masyarakat pada umumnya terhadap penderita gangguan kejiwaan yang dianggap masih tinggi. Hal ini yang diungkapkan oleh Dr. Ahli Jiwa Agus Jawari kemarin dikatakan berkaca pada pasien yang dirawat selama ini. Inisiatif keluarga untuk menjemput pasien gangguan jiwa yang sudah dinyatakan sembuh masih minim. Banyak di antara keluarga pasien yang memilih untuk memberikan kepercayaan penuh ke rumah sakit untuk pemeriksaan pasien gangguan jiwa. Di sisi lain, Agus Jawari menjelaskan umumnya pasien dengan gangguan jiwa kategori ringan hingga sedang diharuskan melakukan pemeriksaan rawat jalan dan tetap mengkonsumsi obat. Sementara pasien gangguan jiwa kategori sedang hingga berat dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu 2 hingga 3 minggu setelah bisa dibawa pulang oleh keluarga. Tapi seluruh pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit sudah sesuai standar prosedur pelayanan, misalnya dimasukkan ke ruang instalasi gawat darurat, kemudian dibawa ke ruang high care unit atau HCU, dan terakhir dipindahkan ke kamar pasien. Jadi sahabat budaya, ketika kita melihat kondisi saat sekarang ini memang banyak orang yang sering terkena gangguan kejiwaan yang hingga
menyebabkan gila. Nah tentu sebagai keluarga yang memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa tentu butuh pendampingan dari keluarga, apalagi keluarga memiliki peran penting untuk kesembuhan pasien. Nah jadi stigma terhadap gangguan jiwa di masyarakat itu adalah sikap negatif sebenarnya, prasangka dan diskriminasi terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Jadi stigma ini bisa berupa label, stereotip, dan pandangan negatif yang disematkan oleh masyarakat terhadap ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah ini dapat menghambat pemulihan dan menghalangi akses mereka ke layanan kesehatan dan menyebabkan isolasi sosial. Jadi sahabat budaya, mungkin kita melihat ada orang yang misalnya keluarganya mengalami gangguan kejiwaan, tentu biasanya menjadi ada semacam perasaan malu juga bagi keluarga yang memiliki anggota keluarganya yang memiliki gangguan kejiwaan atau sakit jiwa. Padahal sebenarnya semua penyakit itu tentu bisa diupayakan untuk diobati, tetapi tergantung dari kemampuan daripada bagaimana, khususnya penyakit ODGJ ini penting sekali pendampingan dari keluarga orang yang mengalami gangguan kejiwaan, karena begitu banyaknya dampak stigma yang didapatkan oleh orang yang diberikan label ODGJ ya, atau orang dengan gangguan jiwa. Hambatannya itu adalah stigma membuat ODGJ dan keluarga mereka enggan mencari pertolongan profesional karena takut akan penilaian negatif. Nah, banyak yang seperti ini. Biasa banyak orang yang membiarkan keluarganya di rumahnya dalam kondisi gangguan jiwa. Padahal sebenarnya perlu diupayakan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa supaya ada pengobatan lebih baik lagi ya. Ada upaya untuk menyembuhkannya. Kemudian biasanya juga ODGJ ini biasanya dikucilkan, tidak mendapatkan pendidikan layak dan kesulitan mencari pekerjaan karena stigma. Nah biasanya saya lihat juga sobat budaya, biasanya kalau di rumah sakit Dani atau rumah sakit jiwa di Makassar itu, ketika ada pasien yang sudah sembuh tapi misalnya tidak ada keluarganya yang datang untuk menjemputnya, biasanya itu diperbantukan atau dipekerjakan. Ini salah satu cara yang dilakukan biasanya untuk karena biasanya orang dengan gangguan jiwa ini biasa terjadi karena tekanan yang luar biasa dalam pikirannya, kemudian bisa juga karena tidak ada aktivitas ya, atau pekerjaan banyak banyak penyebabnya sehingga orang mengalami gangguan jiwa. Nah silakan sahabat budaya yang mau berkomentar seputaran topik kita berkait dengan dampak stigma terhadap ODGJ ini, bisa bergabung di 0811 400 925. Mungkin sahabat budaya punya keluarga atau ada sahabat tetangga yang mengalami gangguan jiwa. Nah biasanya solusinya apa? Kalau saya dulu pernah ada sepupu ya, saya bawa ke rumah sakit Dadi. Begitu keluar dari rumah sakit Dadi kembali lagi dengan penyakitnya. Nah ternyata penyebabnya itu memang gangguan tekanan ya. Itu mungkin baru sekali menikah tapi belum punya dana sehingga mengalami gangguan kejiwaan. Tapi setelah dinikahkan itu secara berangsur menghilang ini penyakitnya. Nah, akhirnya bisa menikah. Mungkin itu pun menikah mencari jodoh yang pantas untuknya ya, artinya yang sesuai dengan kepribadiannya. Bukan berarti sesama ODGJ yang betul-betul bisa menerima dengan bijak dan juga bisa merawatnya. Nah akhirnya bisa dengan terbantu dengan adanya proses itu, akhirnya mengalami pemulihan secara pelan-pelan. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda di 0811 400 925.
gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan. Hanya ada di Indonesia. Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal. Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Assalamualaikum, Mak. Abang pulang. Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang. Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya. Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu. Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga. Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum? Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain? Ya enggak lah, Bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Ah, Mama. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda bosi rici-rici andile, batu jadi kiri-kiri kodo. Landri ikan andile, senaku kajinan. Una tena kikucini andile, ilalan pasian luari kodo. Anjo nyawaku andile, tulilu sabab maiku.
Baik, sahabat budaya masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai Baribasa. Kita berbicara tentang stigma yang berkaitan dengan OGD atau gangguan penyakit jiwa. Silakan yang mau bergabung sahabat budaya, kami nantikan di 0811 400 9250. Sekali lagi 0811 400 9250. Baik, ini masih kami yang bergabung di jalur teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dari bahasa dari siapa? Dari Bupat namanya. Bupat mah. Kabarnya sehat. Iya, alhamdulillah. Baik. Ada mobile sekarang secara digital bisa didengarkan lagu streaming. Jadi kita bahas tentang ini ODGJ. Nah, itu panggilannya. Kalau orang dulu kan memanggil tertutup penyebutan istilah yang merendahkan ya, tapi diganti dengan istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi yang muncul itu sifat seperti inilah ya. Makanya saya pesan sebelum sama kita, sama anak-anak, jangan kalau marah ya jangan gila kamu. Jangan. Biasa kan orang emosi ya, biasa. Iya, pesan orang tua, pesan mataku. Asing kumajaiku, tapi bilang terlalu pintar ya. Ya, pokoknya kata-kata yang baik kita ucapkan di. Jangan sekali-kali bilang kau bodoh atau gila ya. Kapan kita selalu bilang ngomong 40 kali. Itu malaikat sendiri ya. Kan kita punya malaikat jahat atau setan. Jahat setan. Baik pada diri kita sendiri. Itu diterima itu kalau 40 kali.
Kalau marah sih ucapnya yang baik-baik ya, bilang semoga jadi menteri kona atau jadi presiden. Tapi biasa kalau orang marah itu tidak sempat pikir apa mau bilang ini. Itu dia sering biasa spontan kata-kata yang Makanya kita itu pikiran itu yang bisa sendiri bukan orang baik. Baiknya tuh apa? Masalahnya itu manusia kita yang bisa setir ya, kita mau bermudah dengan kata-kata setan begitu. Kita yang bisa ini, Masya Allah. Karena di keluarga aku nggak ada, di sini keluarganya anak suamiku banyak. Maksudnya hampir gila lah, gila lah kalau kita tuh punya. Tapi itu apa nih? Tapi karena saya belajar ini kalau anak saya dibilang kan lagi kan apa? Oh ini. Jadi saya orang pintar juga orang bukan ibu bawa apa-apa. Dia datang dan tolong bagaimana mau obatnya dari kita juga sendiri. Sakit-sakit apa-apa kita memang obat itu kan perantara di Allah yang menentukan. Allah juga menentukan. Kalau itu yang menyembuhkan. Apalagi masalah seperti tadi itu. Kita memang harus apa yang mau kita. beban ada beban pikiran. Kalau saya sepupu dua kali saya, dia tuh sih penyebabnya itu begitu ini orang tuanya belum sembuh ketika sampai manusia itu stres atau bagaimana dia tidak bisa menerima keadaan. Ya, jadi dia berpikir terus bagaimana. Jadi kalau bisa saya menilai kita ini ya, dan Allah mendengar semua. Berbau dengan masjid atau agama atau apakah kita itu memang kita harus mencari atau bagaimana. Kita lah obat ini secara tidak langsung itu berbaik sama kita. Psikis
jangan lalu pandai dibujuk ikuti maunya atau apakah kita mau obati ya langsung untuk kita dekatkan. Nah, begini juga Ibu Fatma, ada juga seperti ini ketika misalnya sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa, terus ada panggilan dari rumah sakit jiwa sembuh nih, biasanya juga ada yang malu pergi ke keluarganya yang sudah Jangan, nah itu dia. itu juga keluarganya juga jangan malu. Kenapa malu? Bukan uangnya dipakai, bukan dia mau menyembuhkan. Kita sendiri orang tuanya bertanggung jawab itu. Masih muda kan, anak muda ya. Iya. Jadi tidak boleh malu. Pokoknya kita harus mengobati itu anak dengan sendiri saja. Itu kita obati dulu. Jampi-jampi dekat sedikit baru kasih tapi betul-betul kita minta sama Allah. Maka jangan kita yang kalau kita yang ini ya lihatnya itu tak puasa. Orang tuanya kan tahu masih lagi hidup. Itu sekarang kan itu rumah sakit cuma 3 hari 4 hari sebulan itu keluar begini masuk lagi. Dan kenapa itu peraturan begitu? Biasanya sembuh betul baru dikasih keluar. Pengalaman saya ya, yang saya hadapi sekarang. Mungkin tingkat penyakitnya toh kalau dia masih sedang ada batas waktunya. Kalau yang sudah berat itu biasanya sampainya sembuh baru keluar. Tidak, Bu. Karena ada ini mantan lurah di sini dekat rumah. Belum masuk anaknya ke siang. Malah kurus mereka tidak tahu apa penyakitnya di karena Baik, makasih Bu Fatma. Iya. Salam sehat sama saya masih banyak di besok ya kalau tidak besok saya pergi doakan mudah-mudahan kita masih bisa tetap beroda udara insya Allah sehat kita Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Goa ya. Banyak hal yang tadi disampaikan termasuk itu tadi ketika orang tua marah tentu kita harus menjaga lisan kita ya, karena biasanya ucapan itu menjadi doa. Jadi hati-hati kalau misalnya kita marah dalam keadaan emosi, kita jaga lisan kita supaya tidak mengucapkan kata
Sahabat budaya memang stigma yang dihadapi oleh LGBT atau beberapa memang hal yang berkaitan LGBT karena penyebutan istilah yang merendahkan tadi seperti misalnya yaitu ada undang-undang yang mengatur nomor 18 tahun 2015 tentang telah melarang penyebutan atau pelabelan negatif terhadap individu dan gangguan kejiwaan, sehingga istilah yang digunakan adalah orang dengan gangguan jiwa. Jadi kita mengucapkan ada apa namanya, kita ada keluarga misalnya tidak boleh menyebut tentang itu, karena itu bisa kena undang-undang ada kiat undang-undang. Jadi istilahnya sekarang dengan kode karena bisa mengamuk ya. Nah itu juga biasa kalau mengamuk dia disimpan di tempat yang tidak layak. Nah itu semakin membuat bebannya susah biasanya diberikan apa namanya tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah, ada juga pernah saya lihat disimpan di tempat kebun-kebun, diberikan rumah-rumah yang tidak layak, lalu bisa diberikan di tengah semakin parahnya jiwa yang diderita. Nah itu banyak sekali persoalannya. Nah kemudian tentu ada dampak dari stigma ini. Sahabat kita dari sebelumnya di nomor 11 Thank you.
Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung Sono Putri ingkang satu dhateng hormatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada kelitih. Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
masini karanua naki jareki pangainku pangainu Pinalalo salibandra Lalang tasik kajareki Kisi suratan Kisi sayang si kamasiyang Kisi suratan Kisi sayang si kamasiyang Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini. Aduh, capek. Dek, Iya, Kak. hari ini memang benar-benar capek ya? Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga. Iya, saya juga dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda. Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma. Kamu lagi cari kerja? Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Oh gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja. Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar Khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara resmi meluncurkan bus Trans Sulsel kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar pada hari Senin 14 Juli 2025. Sebanyak 27 unit armada dilepas untuk melayani kawasan strategis Maminasata yang meliputi Makassar, Maros, Sumbu Binasa, dan Takalar. Program ini menjadi langkah nyata Pemprov Sulsel dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Gubernur Andi Sudirman menyampaikan bahwa bus Trans Sulsel ini masih beroperasi gratis untuk masyarakat, sehingga ke depannya program ini akan lebih memacu peningkatan moda transportasi publik di masyarakat. Andi Sudirman Sulaiman juga menyatakan bahwa bus Trans Sulsel merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rum Damri, dan berbagai mitra strategis. Pemprov juga secara resmi mengambil alih pengelolaan 2 koridor Trans Maminasata yang sebelumnya berada di bawah subsidi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub RI. 2 rute awal yang diluncurkan yaitu koridor 1 meliputi rute Panakukang Square, Pelabuhan Kalesong, Kabupaten Takalar, sedangkan koridor 2 meliputi rute kampus Unhas Taman Rea, stasiun kereta api Mandai via Bandara Sultan Hasanuddin. Sahabat budaya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ya, sahabat budaya, kembali lagi di kabar pagi obrolan santai Bari Bahasa pagi hari ini. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Tadi ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bu Fatma ya, terkait dengan hal-hal yang perlu kita hindari untuk menghindari yang namanya penyebab penyakit ODGJ. Nah, kemudian sahabat budaya, ternyata dalam hal ini di tengah masyarakat, mitos dan stigma ini memiliki dampak serius dan negatif bagi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, diantaranya yaitu hambatan dalam mendapatkan penanganan. Karena adanya rasa malu dan takut dihakimi, membuat ODGJ ini atau keluarga mereka enggan mencari bantuan profesional sehingga memperlambat proses pemulihan. Kemudian sering juga ODGJ dikucilkan dalam lingkungan sosial, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mendapatkan perlakuan yang kasar, dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kadang-kadang juga pemasungan dengan berbagai bentuk, dari kunci
misalnya dan dikunci di kamar, di lantai, atau dikucilkan di rumah yang tidak layak huni. Kemudian ada juga peningkatan beban psikologis karena stigmanya akan mempengaruhi konsep diri ODGJ, yaitu menurunkan harga diri dan memperburuk kondisi mental mereka sehingga membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, kemudian penurunan kualitas hidup dan pemulihan stigma yang terus-menerus akan menghambat interaksi sosial dan juga integrasi ODGJ dengan lingkungan, memperburuk kondisi mereka, dan bagi yang sudah mendapatkan penanganan dengan baik akan menyebabkan kembali kambuh. Seperti itu saja harus kita perhatikan, khususnya bagi kita yang memiliki keluarga dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, silakan di 0811 400 9250 dengan yang mau bergabung lewat WA juga boleh. Silakan di 0811 400 9250.
ambilin tasku itu dong. Hah? Aku? Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir. Minggir, nangis lagi. Sana lapor mamamu. Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku? Bodoh. Tolol. Tahu. Dasar manja. Kucel. Manja. Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja. Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Lah abang yang ngomong terus. tojeng paling androng balak liana jadina narapan racun moncong mata licin nina tena baji nadirikan ngabos sarang mange-mange napakatunan natambungi pangakani manaki jalan kodiku bolitomi gawat
parang taman langit sinajera kenapa sih salah kena. Tojeng paling androng palak di anak jarina napa katunan natampungi pangakali mana kicalang manahero dibisai sita parang taman langit sinajera kenapa sih salah kena. Mana kicalang kombiku politok ni kawatan di bokosan tunanene kate tonggi. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, Sobat Budaya masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai. Bari Basa masih membahas tentang gangguan mental atau ODGJ ya. Dan tadi ada beberapa hal yang sudah kami hadirkan terkait dengan dampak mitos dan stigmanya ya. Kemudian untuk mengatasi mitos dan stigma ini, mengatasi mitos dan stigma tentang ODGJ adalah tanggung jawab bersama dan tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga medis dan kesehatan saja. Langkah yang dilakukan bersama adalah sebagai berikut: harus ada edukasi kesehatan mental dengan menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai gangguan jiwa, penyebabnya dan pilihan penanganannya. Edukasi dapat membantu masyarakat memahami
bahwa gangguan jiwa adalah kondisi medis yang dapat diobati sama seperti penyakit fisik lainnya. Kemudian meningkatkan empati dan pemahaman dengan berusaha memahami perspektif ODGJ dan tidak menghakimi, kemudian berbicara terbuka tentang kesehatan mental untuk menghilangkan mitos dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kemudian mendukung pencarian pertolongan dengan mendorong ODGJ dan keluarganya untuk segera mencari bantuan profesional di layanan kesehatan terdekat, puskesmas, rumah sakit, atau rumah sakit jiwa. Kemudian yang paling pokok adalah membantu membangun sistem pendukung atau support system yang melibatkan keluarga, teman, dan komunitas agar memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, penghargaan instrumental atau bantuan biaya dan informasi, saran, dan nasihat bagi ODGJ. Penerimaan dan pemahaman keluarga sangat penting untuk keberhasilan penanganan ODGJ. Dan tentu juga dengan tidak melakukan pemasungan atau pengecilan serta melaporkan praktek-praktek diskriminatif terhadap ODGJ kepada pihak berwajib, karena pemasungan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jangankan ODGJ, orang tanpa gangguan jiwa jika dipasung juga akan mengalami gangguan jiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu sesapo ya ko mo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, Adek mau jujur. Tadi Adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinap. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lo lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya? Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Alo simbar di tanete paindo tambalungan na indo mai tomonge tandiwali na indo mai tomonge tandiwali. Bula sumare modai bitoe tale mo mai nawan nasai monge na tandiwali nawan nasai monge na tandiwali sarau dari namu alamulan reito andi dotami tandiwali sarau dari namu ambe tamu sukurato andi batas sabar mo nau monge tandiwali toto ditia nariwa nariwa wa malai. Alo simbar di tanete paindo tambalungan aindo mai tomonge tandiwali na indo mai tomonge tandiwali.
Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan, khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati Panji Kebesaran Kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun, menurut dua orang pinati mengatakan bahwa bentuk dari gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat. Kalau gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi. Satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak ada apa-apa. Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talwaloa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talwaloa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talwaloa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo. Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Pertama kali ditemukan oleh nelayan cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talwaloa. Maka setelah Daeng Talwaloa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Pada saat Daeng Talwaloa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh.
Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang terus bicara kepada ulama kampung, namanya Bok Janggo. Panggilannya Bok Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Bok Janggo mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bok Janggo ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam. Tidak bocor. Begitu sampai di sebelah utara pulau di Sanrobengi itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak tidak didayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bok Janggo. Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominnya. Jadi Bok Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya 1 malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Bala Lompoa, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat fa'alum lima yuridnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami sih kalabusan lo kami sih tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patandang kado songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyi. Itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyi itu kado minyak. Itu. Prosesi gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal. Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai. Masyarakat sudah tahu dari Ayah sampai Mangindara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal di tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekadre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya, ada yang membawa ayam, kambing,
Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang. Kini, prosesi Gaukang Karenggalesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karenggalesong. Prosesi Gaukang Karenggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di dalam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita tuntaskan kebiasaan kita di acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Mari bersama. Baik sahabat budaya, untuk selanjutnya kami hadirkan informasi Kabar Ratna. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Payangka adalah tradisi suku Minahasa di Sulawesi Utara yang berhubungan dengan proses penyembuhan secara spiritual. Dalam tradisi ini, seorang dukun atau pemimpin spiritual akan memimpin upacara yang melibatkan doa, musik tradisional, dan ramuan herbal yang menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Payangka diyakini sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan energi dalam tubuh serta mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit. Tradisi ini menggambarkan keyakinan masyarakat Minahasa pada kekuatan penyembuhan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah Mandar
kerjasama antara RRI Makassar Pro 4 bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Amriani SS, MA sebagai narasumber. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Iya, gimana kabar Tak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik, menarik sekali pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan ekologi sastra dalam cerita rakyat Itindoh. Nah, ini mungkin Ibu Amriani bisa dulu sedikit memberikan gambaran terkait dengan ekologi sastra dalam cerita rakyat Itindoh ini, silakan. Baik Pak, jadi ekologi sastra itu sebenarnya latar belakang alam yang dijadikan sebuah karya sastra. Jadi penulis itu menjadikan alam sebagai sarana untuk memberikan penggambaran mengenai latar belakang cerita dalam karya tersebut. Jadi ini menunjukkan adanya keterikatan antara alam dan karya sastra yang menimbulkan permasalahan baru dalam dunia sastra. Jadi pendekatan untuk mengkaji masalah ini disebut ekologi sastra yang menghubungkan karya sastra dengan ekologi. Karya sastra sebagai seni bermedia bahasa bertujuan untuk mengekspresikan ide atau gagasan penulisnya. Dalam hal ini karya sastra diharapkan bisa membuka pikiran pembaca tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi hubungan antara manusia dengan alam yang digambarkan dalam sebuah karya sastra, seperti itulah kira-kira Pak. Jadi kalau melihat ini Bu Ami ya, mungkin melalui karya sastra ini juga kita bisa belajar menghargai lingkungan, paling tidak begitu ya? Betul Pak, jadi kan untuk sekarang ini kan eksploitasi alam sudah menjadi kegiatan yang dianggap biasa ya oleh sebagian besar manusia. Jadi kita tuh sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan perusakan alam dan sebagainya. Jadi kasus-kasus seperti ini tuh sebenarnya sudah banyak dijumpai, eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia. Dan masalahnya juga sudah cukup banyak kita lihat sebenarnya. Cuman manusia itu sudah menganggap biasa hal tersebut. Jadi kayak pencemaran lingkungan, banjir, tanah longsor itu sebenarnya sebuah hasil dari kita yang mengeksploitasi alam terlalu besar dan tidak memperhatikan penjagaan alam itu. Kemudian dalam karya sastra sendiri ini kemudian gambaran-gambaran seperti itu di gambaran yang ada di dunia nyata itu kemudian dicoba untuk dibawa ke dunia sastra seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Iya, Yam, ya. iya. Nah, mungkin bisa sedikit berikan contoh konkret dalam masyarakat nih mengenai kerusakan lingkungan, ketidaksadaran mereka dalam mengelola lingkungan ini Bu Ami. Silakan. Baik Pak, jadi sebagai contoh yang sangat mudah itu kita melihat itu banjir ya. Jadi sekarang tuh kan sering sekali kita hujan sedikit kena banjir. Sebenarnya kalau dilihat secara sederhana, banjir itu sebenarnya akibat kebiasaan kita, kebiasaan buruk sebenarnya yang tanpa kita sadari. Jadi kebiasaan membuang sampah sembarangan itu kemudian membuat sampah jadi menggunung dan menyumbat jalan air, kemudian got-got atau kanal jadi penuh sehingga air menjadi tidak lancar dan meluap kemana-mana, kemudian mengakibatkan banjir. Padahal sebenarnya ini tuh mungkin kita anggap sepele ya, membuang sampah sembarangan itu, padahal dampaknya ternyata sangat besar seperti itu. Itu mungkin contoh yang konkret yang sangat sering kita jumpai di masyarakat seperti itu. Berarti melalui ekologi ini Bu Amini kayaknya memang merupakan salah satu bentuk edukasi pembangunan kesadaran akan lingkungan ya. Betul sekali Pak. Jadi seperti disampaikan selalu bahwa karya sastra itu salah satu fungsinya itu memang untuk dulce et utile ya dalam bahasa ininya. Jadi menyenangkan tapi juga bermanfaat. Jadi salah satu manfaatnya itu mungkin sebagai salah satu sarana pendidikan. Jadi mungkin kalau kita sudah terbiasa dengan kampanye-kampanye dan slogan-slogan yang orang mungkin sudah mulai bosan, jadi seperti itu. Jadi sastra lingkungan ini hadir sebagai salah satu alternatif untuk membangun kesadaran lingkungan kepada
manusia seperti itu. Jadi mungkin tujuannya sama untuk menjaga lingkungan, cuman sarana yang dipergunakan ini adalah karya sastra. Jadi sebuah alternatif lah seperti itu. Baik, baik Ibu Mei, sebentar kita lanjut lagi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Tanah Mandar. Baik. Tina iya uri malolo na membuane pandem mata palo diambura tinggi Tina iya uri malolo na
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara pembinaan bahasa daerah Mandar, dan tentu kita masih membahas tentang ekologi sastra dalam cerita rakyat Itindo. Baik, Bu Ami, kita lanjut lagi ya. Mungkin tadi ada kaitannya dengan cerita rakyat Mandar ini. Kira-kira boleh sedikit ceritakan kaitannya ini dengan cerita rakyat Mandar ini, Bu? Baik, dengan ekologi. Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari cerita rakyat itu adalah edukasi. Jadi orang tua kita dahulu itu memang menyampaikan segala macam petuahnya itu tidak hanya lewat pendidikan secara formal ya, tetapi mereka melalui cerita-cerita seperti cerita rakyat ini. Jadi ada unsur pendidikan di dalam setiap cerita rakyat yang mereka sampaikan. Salah satunya itu ya kesadaran atas lingkungan ini akan pemanfaatan lingkungan dengan baik seperti itu. Jadi cerita-cerita rakyat ini di dalamnya banyak nilai edukasi, kemudian diharapkan itu diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga harapannya bahwa pemikiran-pemikiran mengenai kesadaran lingkungan itu dapat diteruskan begitu ke anak cucu kita. Jadi kita juga yang mendengar cerita-cerita dari orang tua kita mengenai cerita tentang lingkungan, cerita tentang apapun itu melalui cerita-cerita rakyat, tanpa sadar kita terhegemoni dengan pikiran-pikiran itu, sehingga di alam bawah sadar kita akan terbangun nilai-nilai yang seperti yang diharapkan dalam cerita itu. Seperti itu, Pak. Jadi betul sekali ya, Bu Amia. Jadi dengan mendengarkan cerita-cerita rakyat ini, kita bisa memiliki gambaran tentang sesuatu hal ya. Misalnya bagaimana seharusnya kita memandang lingkungan, kemudian itu biasanya digambarkan dalam cerita rakyat itu ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi kalau misalnya dalam cerita itu biasanya akan digambarkan tentang kalau kita misalnya melakukan sesuatu akan ada dampaknya seperti itu. Jadi dalam cerita-cerita rakyat itu banyak, sebagai contoh yang paling sering itu ada cerita kalau misalnya larangan untuk mencabut sebatang pohon misalnya. Jadi kita dilarang jangan cabut batang pohonnya. Biasanya orang tua berpesan seperti itu. Kemudian secara ada yang misalnya anak-anak atau siapa yang nekat mencabutnya, biasanya akan ada mara bahaya yang timbul, misalnya ada banjir atau ada musibah-musibah lain. Jadi secara tidak langsung mereka menggambarkan bahwa kalau kamu melakukan hal seperti ini akan ada dampaknya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya merusak lingkungan akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan akibat hal tersebut seperti itu. Jadi begitu pentingnya ini ya cerita-cerita rakyat. Dan memang biasanya melalui cerita rakyat itu bisa mempengaruhi perilaku dan pemikiran seseorang tentang, apalagi tadi ini ceritanya tentang lingkungan ya. Ini dapat ditanamkan sejak dini melalui cerita-cerita rakyat. Dan dalam cerita rakyat misalnya di Sulawesi Barat ini ada cerita Itindo ini ya, Bu. Iya, betul. Jadi betul sekali, Pak. Jadi orang tua kita memang membuat kita terbiasa dengan mendengarkan cerita itu, tetapi sebenarnya itu bukan secara kebetulan. Jadi mereka ingin menanamkan nilai-nilai tertentu melalui cerita-cerita itu. Jadi dalam masyarakat Mandar dalam cerita Itindo ini mereka ingin menggambarkan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan ini sebenarnya termasuk hewan, tumbuhan, alam dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa
berinteraksi yang baik, karena interaksi yang baik itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Seperti itulah kurang lebih, Pak. Nah, ini semakin menarik perbincangan kita melalui cerita ini. Tentu orang-orang tua kita dulu mencoba membangun pemikiran kita mengenai orang yang mampu menghargai makhluk hidup lain di dunia ini ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi dalam cerita rakyat Itindo itu digambarkan bahwa Itindo ini sebenarnya anak yang sangat didambakan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu berdoa ya, memohon untuk diberikan anak, meskipun anak itu kerjanya hanya tidur saja seperti itu. Orang tuanya, dan ternyata dikabulkan dan lahirlah Itindo ini. Memang meskipun dia ini pemalas dan tukang tidur, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu dia memperlakukan makhluk lain dengan baik. Jadi seperti yang dikutip dari cerita itu, jadi suatu saat tiba-tiba ia berhasil mendapatkan ikan katotong. Betapa gembiranya Itindo, dia melompat-lompat kegirangan, kemudian mengatakan, saya tidak akan dimarahi ibu lagi karena saya sudah berhasil. Dikeluarkannya kail itu dari mulut ikan dan ia mengambil sepotong kayu dengan maksud untuk memukul ikan itu. Tiba-tiba ikan itu bicara, jangan kau bunuh aku, berkata Itindo. Jadi saya mau apakan kamu kalau tidak dibunuh? Kan dia berpikir ini kan ikannya bisa untuk dimakan seperti itu. Tiba-tiba ikan itu bicara, janganlah saya dibunuh, bawalah saya ke rumahmu, turunkan saya ke dalam baskom, kemudian pelihara aku. Itindo ini kemudian menuruti permintaan ikan itu. Kemudian ikan itu dibawa pulang ke rumah dan mengambil baskom yang besar diisi dengan air. Kemudian ikan itu dipelihara hingga tumbuh menjadi besar. Kemudian semakin lama baskom tempat Itindo memelihara ikan itu menjadi semakin sempit karena ikannya bertambah besar. Kemudian dia meminta untuk dipelihara di kolam seperti itu. Kemudian ibu bapaknya menyetujui. Kemudian semakin lama ikannya kemudian semakin besar karena Itindo merawat ikannya dengan baik. Jadi dia berbagi makanan dengan ikannya itu seperti itu. Jadi memang digambarkan bagaimana Itindo ini memperlakukan hewan ya, memperlakukan ikan itu. Jadi meskipun sebenarnya dia bisa mengambil keuntungan dengan membunuh ikan itu, kemudian memasaknya, tetapi karena ikan itu memohon untuk tidak dibunuh, maka dia pun kemudian menurutinya karena dia merasa memiliki kecintaan kepada makhluk lain ya. Jadi dia merasa dia perlu memberikan haknya untuk hidup meskipun ikan ini sebenarnya bisa dia konsumsi seperti itu. Jadi kepedulian Itindo terhadap makhluk lain ini merupakan bukti bahwa dia menghargai lingkungan dan tidak egois dengan keinginannya sendiri. Jadi sifat-sifat seperti ini memang perlu dibangun oleh anak-anak kecil ya, seperti itu, bahwa bagaimana dia bisa menyadari bahwa di dunia ini itu ada hal yang perlu diperhatikan selain dirinya. Jadi bukan hanya untuk menuruti keinginan kita sendiri, tetapi lingkungan sekitar, makhluk lain yang ada di sekitar kita itu juga perlu kita berikan kasih sayang, beri perhatian seperti itu. Jadi menarik sekali karena di situ ada pendidikan karakter Bu ya, ditanamkan. Nah kalau misalnya hubungan dengan lingkungan ini perlu dibangun, tentu ada contoh misalnya peduli dengan makhluk lain dan juga tidak bersikap egois ya kepada mereka. Iya, betul. Jadi kan seperti tadi digambarkan Itindo itu berbagi makanan sehingga ikannya menjadi tumbuh semakin besar seperti itu ya. Jadi sikap-sikap seperti ini tuh perlu dibangun kepada anak-anak kita, bahwa kita harus menumbuhkan perasaan sayang, peduli. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa sayang terhadap binatang sekalipun, kita tuh merasa punya kewajiban untuk menjaga mereka. Jadi demikian pula dengan lingkungan sekitar kita, dengan mencintai lingkungan serta makhluk yang ada di dalamnya, kita akan terdorong untuk turut menjaga lingkungan dan makhluk yang ada di sekitarnya. Jadi kita itu akan merasa tidak merasa segan atau merasa tidak tega kalau misalnya kita harus merusak lingkungan, seperti misalnya kita berpikir bahwa membuang sampah misalnya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi kita akan karena kita ada perasaan sayang sama lingkungan ini, kita akan menghindari perilaku seperti itu Pak. Tepat sekali Bu ya. Jadi mungkin bisa dilakukan usaha-usaha kecil mulai dari diri sendiri atau nantinya dapat menggugah orang lain untuk melakukan tadi ya.
Ya betul sekali, karena sebenarnya kan hal-hal besar itu dimulai dari hal kecil ya. Jadi terutama bagi anak-anak membangun kebiasaan baik itu memang sebaiknya dimulai dengan hal kecil. Jadi kita tidak mungkin berharap setelah dia dewasa misalnya langsung misalnya mencintai alam sedemikian besarnya, mampu merawat alam sedemikian baiknya, kalau misalnya tidak sedari awal kita menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan itu kepada mereka. Jadi memang setelah dirinya merasa bahwa kewajiban untuk menjaga lingkungan ini adalah hal yang penting, tentu saja nanti dia akan dapat menggugah orang lain juga untuk turut melakukan hal tersebut. Jadi semakin akan terbentuk komunitas yang mampu menjaga lingkungan. Jadi diharapkan hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan baik itu akan semakin melebar ya. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian dengan mengajak orang lain seperti itu. Baik Ibu Mi, mungkin nanti kita akan lanjut lagi. Kembali kami hadirkan dulu lagu berikut ini. Sanggak mau
Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Baik sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara pembinaan bahasa daerah. Bu Ami, mungkin ada sedikit lagi lanjutan ceritanya tadi Itindo ini sebelum kita tutup acara kita ini. Silakan. Baik Pak, jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya bahwa sebenarnya kalau kita terbiasa melakukan apapun itu ya hal-hal kecil, terus kita jalankan, kita pasti akan hal-hal kecil yang baik kita akan merasakan dampaknya seperti itu. Dampaknya tentu saja setara dengan hal yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan hal yang baik, insya Allah dampaknya juga baik, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini seperti yang dialami oleh Itindo dalam cerita ini ya. Jadi kemudian suatu hari Itindo ini tidur sendirian di rumah. Kemudian ini setelah ini ikannya tidak ada ya, jadi tiba-tiba ada seekor kucing yang menghampirinya. Kemudian kucing itu menyampaikan kepada Itindo bahwa ikanmu itu sudah dimakan ibu bapakmu, tulang-tulangnya saja tidak diberikan ke saya. Kemudian dia tanam tulang-tulang itu di kolong rumah. Kemudian Itindo yang penasaran dengan cerita yang disampaikan kucing ini kemudian pergi mencari ke kolong rumah. Kemudian dia mendapatkan bahwa ternyata memang tulang-tulang ikan itu ada di kolong rumah. Dia kemudian mengambil, karena sayangnya sama ikannya ini ya, tulang-tulang ikan itu kemudian diambil oleh Latindo, kemudian dibersihkan dan dia membawanya ke bukit dan ditanam kembali. Kemudian tanpa sadar Itindo itu kemudian melihat kembali ke dengan seminggu kemudian ya, dia melihat kembali tanaman tempat dia mengubur ikan-ikannya itu. Ternyata di tempat itu kemudian sudah tumbuh tunas-tunas di atas tanah tempat dia menanam ikan itu. Jadi tunas itu memerah, jadi dia menjadi emas, kemudian daun-daunnya itu menjadi putih, menjadi seperti perak seperti itu. Jadi karena kesedihan Itindo ini karena ikannya dimakan, dia kemudian meskipun hanya tulang belulang yang dia dapatkan, dia kemudian memperlakukan tulang belulang itu dengan sangat baik, dengan menguburkannya ke tempat yang menurutnya layak. Tapi itu ternyata hal itu memberikan dampak kepada Latindo. Jadi ikannya itu kemudian ternyata berubah menjadi emas dan perak seperti itu. Jadi hal ini memberikan gambaran bahwa kecintaan Latindo kepada ikan itu, kasih sayangnya yang tulus, dia memberi makan, berbagi makanan dengan ikannya itu kemudian ternyata memberikan imbal balik untuk dirinya. Jadi imbal baliknya itu berupa emas dan perak yang tumbuh dari tulang ikannya itu, seperti itu. Baik, menarik sekali sebenarnya, ceritanya unik dan juga memiliki pesan penting dan pesan moral dalam cerita rakyat Itindo dari Tanah Mandar ini. Sebenarnya masih ingin kita dengarkan ya ceritanya Bu Ami, tapi sayang sekali waktu yang sangat terbatas. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi topik-topik yang lain dan menarik ya. Baik, terima kasih Bu Ami atas waktunya. Sama-sama. Hadir di Pro 4 berbagi cerita, berbagi informasi terkait dengan cerita rakyat dari Tanah Mandar. Nah pendengar, demikian perbincangan kami mengenai ekologi sastra dalam cerita rakyat Itindo. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ami ini bisa menambah wawasan kita, khususnya pendengar setianya Pro 4 dan
menjadi penyemangat juga ya bagi generasi muda khususnya masyarakat Mandar untuk kembali mencintai sastra daerahnya dan turut melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas suku Mandar. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Pak. Atas waktunya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita akan tersambung dengan Kristianto akan melaporkan dengan adanya sekolah lansia di Desa Marumpa, Kabupaten Maros. Kita langsung saja dengarkan laporannya. Silakan rekan Kris. Baik saudara pendengar, saat ini kami tengah berada di salah satu wilayah Desa Marumpa,
Kecamatan Marusu, di mana tengah akan digelar pembentukan sekolah lansia yang diperuntukkan bagi para lansia, dan program ini merupakan kolaborasi antara BKKBN dengan DP3A Maros, yang dimana tujuannya agar para lansia yang selama ini tidak terarah dalam kehidupannya, mereka akan bisa terarah bagaimana mereka menjalani kehidupannya saat sendiri maupun di tengah masyarakat. Bersama ini sudah mendengar, kami didampingi oleh Kepala Dinas DP3A Bapak Andi Zulkifli. Selamat pagi Pak. Ya, Bapak ceritakan sedikit ini tujuan dari pembentukan sekolah lansia ini seperti apa? Jadi sekolah lansia ini sebenarnya salah satu program BKKBN yang masuk dalam strategi Quick Win Kemenlu Bangga. Tujuan utamanya ini lebih memberikan kepada masyarakat kita yang memasuki usia senja atau lansia ini pemahaman terkait bagaimana sih dia memanfaatkan usia senjanya untuk lebih produktif. Tetapi dia memiliki tujuan untuk meningkatkan bagaimana kemandirian, bagaimana dengan pola kesehatan, pola hidupnya, terus bagaimana interaksi sosial, dan lebih memperkuat mental dan psikis usia lanjut. Informasi ini yang keempat kali, ternyata sekolah lansia sudah ada berapa? Kalau di Kabupaten Maros itu ini yang keempat. Kemarin kami sudah ada pertama di Mandai, sekolah lansia Lantan Salewangan, dan ada 2 di Turikale. Sudah di wisuda? Sudah ada di wisuda. Kemarin yang bahkan menjadi unik, yang di wisuda itu yang di usia tertua kalau tidak salah 72 tahun, seperti itu. Bahkan dengan beraneka ragam aktivitas mereka di sekolah lansia ini, ada yang bahkan sambil bersekolah, dia tetap menyalurkan hobinya. Bahkan ada orang tua kita itu yang hobinya mancing. Jadi pas diperiksa absennya, ternyata dia alpa sekali, ternyata dia menyalurkan hobi mancingnya seperti itu. Harapannya, ternyata kita desa kabupaten inklusi juga ya. Ini ada ikut ke sana. Kalau sebenarnya inklusi yang digaungkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros itu lebih kepada memberikan pelayanan kepada semua. Jadi tidak membeda-bedakan jenis kelamin, umur, dan salah satu layanannya itu bagaimana lansia ini mendapatkan informasi publik khususnya terkait program-program pemerintah yang ada di Kabupaten Maros. Karena di sini kan kami lebih menonjolkan bagaimana lansia itu bisa mandiri nantinya. Ya, ke depan kami di salah satu materi sekolah lansia ini kami kerjasamakan dengan perangkat-perangkat daerah yang ada di Kabupaten Maros, khususnya yang lebih meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kami ke depan ini ada gagasan yang ingin menghadirkan Kepala Dinas Pupurinda menjelaskan terkait bagaimana sih menciptakan usaha-usaha baru. Jadi lansia juga tetap produktif di masa senjanya seperti itu. Terima kasih Pak Kadi. Siap. Demikian sudah pendengar informasi yang bisa kami laporkan, di mana Kepala Dinas DP3A Maros siap membuka kegiatan pembentukan sekolah lansia di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Demikian informasi yang bisa kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kristianto. Selamat bertugas kembali. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sakamu ngapa uli satambu apa nawat idai nauli idai natawa apa tania gari Sakamu ngapa uli satambu apa nawat idai nauli idai natawa apa tania gari Useatame repora palete
Tan rena bulu maloan taksi minasaku lawarianemu Rimulasi seta mopa marenuka daeng ricinata Puraka mataro adari olota sugapa pasarangi totota Sabaraka mapesona tajumi palasana jancita mata uni etana tosi poji o anri idik meleng idai Undoi madenua suku cinaku suku papojiku nade gagaka sipakuleaku Mari sengani risampulaku Siturut ni indah ambaku bila udah pengakasih totoku nalawa sompaku Taroni utajeng iki nasabah malah deki kepoji Puraka mataro adari olota sugapa pasarangi totota Sabaraka mapesona tajengi palasana jancita mata uni etana
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak? Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko pokoknya. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu sesapo ya ko mo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Walau kita berbeda, walau kita tak
Segreh Cibawang tagana drua nata rampei cina ciniku Rikate tonji tuliku tan ringan ilalang ri pamaiku mana majai bunga saruni bau rasana bunga birahe ku kana tonja kurang sandra panta tamalaju riatiku pangaiku rikatemi antu makarai ngase ilalang ri pamaiku lepaku buakang rikana janjingku silama jojo taku leseki kalangiku jujur buta kaku anjo jari sabi rikananku mana majai bunga saruni bau rasana bunga birahe ku kana tonja kurang sandra panta tamalaju riatinku Rua pilino rua pada tari narua lebang ripangaiku rika temi antu makarai ngase ilalang ri pamaiku lepaku buakang ri kana janjingku silama jojo taku leseki kalangiku jujur buta kaku anjo jari sabi rikananku kalangiku jujur buta kaku anjo jari sabi rikananku
sama kurolutu masu ajan langit witana tapana eloe wasibali makun rai papilena dua pajaji aku mapute malepi cawana ro tepajina jawari pilina tambai ya kesingana dek makasih urogi balu kengi warampara dek makasih urogi balu kengi warampara kesinata pamuandri tepodo pada yatimmu nasabari hatiku idito mitu andri lutu waramparaku demandri urogi tandrangu pojimu andri taroni lutu mana tandrangu pojimu andri taroni lutu mana mapute malepi cawana rota pajina jawari pilina tambai kesingana dek makasih urogi balu kengi warampara dek makasih urogi balu kengi warampara kesinata pamuandri tepodo pada yatimmu nasabari hatiku idito mitu andri lutu waramparaku demandri urogi andrangu pojimu andri taroni lutu mana tandrangu pojimu andri taroni lutu mana mapute malepi cawana rota pajina jawari pilina tambai kesingana dek makasih urogi balu kengi warampara dek makasih urogi balu kengi warampara Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam? Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai. Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya. Me itu tara apa kong Cipa. Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran. Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api.
Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya. Oh, sebahaya itu bolo. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja. Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal. Emangnya kenapa? Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih. Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih membersamai Anda dengan menghadirkan lagu-lagu daerah di Rondengar Anda hingga nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur. Kena tojeng mo antu isi rurungan, kena tojeng mo kapang isi kakali. Nasaba ikaw bela tojeng milam pandu, orang bajikku numpoko ima rilino. Aren nuami ni pare kapangurangi, sakrakenono nilangere namange-mange, nuboli kagak simpung sana pacena nyawaku, landri tenamo laku agang sirurungan. Urang bagiku na alena lintakam maki sinta yawana tinapanakang majudu jamin tojen mako antu sari batangku jai tahu takagan nilangere sana gase sana pacena nyawaku, ikau kurang bagiku. Salamatko rilampandu. Arenu mami ni pare kapangurangi, sakrakenono nilangere namange-mange, nuboli kagak simpung sana pacena nyawaku, landri tenamo laku agang sirurungan. Urang bagiku na alena lintakam maki sinta yawana tinapanaka
Metoje mako antu sari batangku Jai tahu tak kaganang di langere kabaran nusan nagase sana pacena nyawaku Ikau urang bagiku Salamatko, salamatko Rilampandu Dasi saribatan Nunggap pasi ngarak liannu Susaduan nerilino Lanyatoni pak risik nuda Sinada sisiana Doanganku mangiri kau Urang bagiku sanamako Galang suruga Urang bagiku sanamako Lalang suruga Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012,
di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya. Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya. Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya. Kenapa? Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan, emang kamu gak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus? Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. Oke, let's go.
Hadiran Miro rambutna, Ribentoni kacamata, lengkap dengan apena, miso tasi setengah rokokna, miso tasi setengah rokokna. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mau dibawa kemana sih? Udah, tenang, nurut aja. Pertunjukan wayang? Lo kok di sini? Kirain lo ngajakin nonton konser. Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini, nonton wayang. Ih, hari gini nonton wayang. Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik loh. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita. Ah, masa sih? Ih, nggak percaya. Tahu nggak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri. Ya udah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia. Iya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi?
si jere kinta. Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perompak RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tadi sudah kita dengarkan acara Mosaik Budaya, berbagai informasi tadi kami hadirkan. Dan sebentar di jam 11 akan ada acara selanjutnya menghadirkan narasumber. Dan tentunya akan dipandu oleh rekan kami di acara lifestyle. Tetap bersama kami di Perompak FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kaki potok puli mai kidaeng ki masing angkat tutui karena janjinta leba kaki potok puli punania angin ngamiri angin menimba ri tontongan aule kapasangku jintu sangku kita tak lupai kita tak mengurangi karena si jere kita. Janjintan leba kaki potok puli mai kidaeng ki masing angkat tutui karena janjintan leba kaki potok puli. Kabaratna Pro 4.
Naimi anak amano nagaka kama Asaile na takmuri mangeri nake Takala na nyawa kuri kucini na Anjan-jan tarusuk mamo mangeri nake Allo bangiate naku anggap patindro Anawa-nawai riwatuna atak muri Okaraing kere minae laku boya Pak rasangan kemae laku pak boyai Naimi anak amano nagaka kama Asaile na takmuri mangeri nake Takala na nyawa kuri kucini na Anjan-jan tarusuk mamo mangeri nake Allo bangiate naku anggap patindro Anawa-nawai riwatuna atak muri Okaraing kere minae laku boya Pak rasangan kemae laku pak boyai Angin ngamiriko mange erangi papasangku Pabatui salangku mangeri iya Kuna tindro inu batu Boli kiri atina Barana kasuk manjila lantindrona Naimi anak amano nagaka kama Asaile na takmuri mangeri nake Bakala na nyawa kuri kucini na Anjan-jan tarusuk mamo mangeri nake Allo bangiate naku anggap patindro Anawa-nawai riwatuna atak muri Okaraing kere minae laku boya Pak rasangan kemae laku pak boyai Angin ngamiriko mange erangi papasangku Pabatui salangku mangeri iya Kuna tindro inu batu Boli kiri atina Barana kasuk manjila lantindrona Demikian kabar Ratna Pro 4. Mata unika si etana asi poji ngeta Tapa pindra papoji murialeku Dek gaga angin Dek gaga bare Mula o welai ka ale-ale Madi mundi napai wisa Engkaro pale Makundra ilaimu poji dae Usap barake Kasih kau nyawa Mau ni pediku mari lala Dina siaga etana Buraku muelai dai
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Parede Bale merupakan olahan ikan khas Bugis, memiliki tampilan seperti pindang ikan dengan kuah bening ataupun palu mara. Biasanya kuliner ini menggunakan bahan ikan kakap, bandeng, lamuru, dan jenis ikan lainnya. Rasa asam pada parede Bale berasal dari buah patikala dan irisan mangga muda. Buah patikala dimanfaatkan sebagai penambah cita rasa, membuat masakan gurih, asam, dan pedas pada masakan ini. Demikian Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, dengan tadi telah kita sampaikan Kabaratna Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan saya dari jam 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Bata-bata injahan di erok mae asuro Malaka nake Malaka tani angga Kuasina iki andi Tau toa tak karai Inake